Sayang, sebenarnya ada apa, Dengan bahasa Korea campuran Indonesia, Jion bertanya lewat panggilan telepon. Di jam istirahat, Queen memanfaatkan waktu luang untuk menelpon kembali kekasihnya, tentunya setelah menyelesaikan makan siang di kantin sekolah. Kemarin sudah Queen kasih tahu kan, Opa jangan ke Indonesia dulu, Queen belum bisa ketemu secara langsung. Setelah 2 tahun berhubungan dengannya, Jion bisa berbahasa Indonesia. Terdengar tawa samar dari seberang sana. Sekarang Queen dapat membayangkan bagaimana ekspresi geram Jion. Kemarin bukannya kita baik-baik, Yang. Kemarin sikapmu baik, ramah, sopan, lembut. Baru 2 hari saja nggak ketemu, arogan kamu sudah kumat lagi rupanya. Kapan berubahnya sih, Selalu marah-marah nggak jelas. Opa protes sekarang. Bukan begitu sayang, coba mengerti sedikit pacarmu. Barusan saja PH kasih aku teguran gara-gara pergi ke Indonesia tanpa pamit. Aku capek sama sikap kekanakanmu. Kemarin kamu minta ketemu, sudah ku bela-belain kabur ke Indonesia ninggalin syuting demi kamu. Sekarang kamu begini. Dialek cadel Jeon masih cukup ketara. Minta ketemu. Queen mengerut kening mendengar pernyataan itu. Sayang amnesia. Brooke, kacamata tebal Queen terjatuh, seseorang dengan sengaja menabraknya. Krak. Remuk bubuk kacamata itu berkeping-keping jadinya. Setelah tapak sepatu sekolah kepunyaan Hera menginjak dengan gerakan berputar, mata Queen beralih pada gadis berperawakan gemuk itu. Aduh, maaf murni, gue sengaja. Ledekan yang terdengar menyebalkan bagi Queen. Rupanya Hera and the Gang berdiri menantang dirinya kembali. Sudah enak hidup di lingkungan konglomerat, sekarang dia harus menjadi murni dan berurusan dengan gadis tengil ini. Belum kapok kalian cari gara-gara ke gue? Queen menepuk pipi Hera pelan, tak ada ekspresi takut. Queen santai menghadapi itu. Sayang, Queen halo? Queen mematikan sambungan telepon Jion secara sepihak. Jika tahu kejadian ini, Jion pasti berceramah lagi. Jangan arogan lah, jangan sok jagoan lah, dan lain sebagainya. Hahaha, pertanyaan Queen dijawab dengan gelak tawa yang mencibir oleh kelima gadis itu. Kapok, gila kali, guru aja capek bilangin kita apalagi lo kunyu. Hera menoyor kepala Queen dan lekas ditepis. Jangan macam-macam loh. Hera maju lalu Queen membalik tubuh gadis itu dengan kedua tangan. Dorongan Queen membuat Hera terhuyung pada tubuh gerombolan temannya. Sialan, Brak. Satu gadis yang baru akan menyerangnya sudah terjedot tembok akibat gerakan penyerangan Queen yang tak dapat mereka tebak. Cupu? Apa? Berani melangkah? Gue? Queen baru mengangkat tangan gadis itu sudah urung dan menurunkan pandangan. Minggir? Acuh saja Queen melewati garis-garis itu. Barusan Jion membuatnya naik pitam, anak-anak itu menyulut emosinya kembali. Hera and the Gang tentu hanya mendengus. Rupanya Murni benar-benar sudah memiliki keberanian dan juga kekuatan. Murni? Seorang gadis memapas jalan Queen. Ia menoleh dengan raut datar, masih terbawa marah pada Jion kekasihnya. Apa? Juteknya. Ini ada titipan minuman dari Kak Arnold. Queen melirik. Nantek di dada gadis itu bertuliskan Pebi. Siapa Arnold? Ketua OSIS kita tuh orangnya. Pebi mengarahkan pandangan pada segerombolan pemuda tampan di sudut tempat. Queen mengikuti arah pandang gadis itu. Dilihat dari sudut manapun, Arnold pemuda paling tampan di antara lainnya. Ya Tuhan, apalagi ini? Batinnya. Bilangan gue gak haus. Queen pergi setelah mengatakan itu. Hah? Pebi dibuat terperangah. Baru ada siswi yang berani menolak pemberian ketua OSIS ganteng di sekolah ini. Terlihat Queen sudah tenggelam di balik pintu ruang kelas. Sementara pemuda tampan bernama lengkap Arnoldus Reynolds itu mengerutkan keningnya heran. Ya, minuman Arnold ditolak murni guys. Dodi tergelak renyah bersama dengan pemuda lainnya. Di sekitar mereka para siswi juga ikut tertawa. Seorang Arnold yang terkenal seantero jagat raya ditolak mentah-mentah oleh murni si gadis berkacamata. Sial, umpat Arnold.
Lagian lo anak konglomerat masa dekatin cewek pakai minuman sih? Ajak nonton, kasih jajan, es krim, percaya deh di bioskop pasti mau dipegang-pegang Ar. Saran dari Teguh. Mau gue bantuin dekatin Murni nggak ha? Gue jamin minggu depan kalian jadian. Sambung Dani. Nggak perlu. Arnold ngelayur pergi dengan wajah dinginnya. Sempat Arnold mengamati Murni saja makan siang tadi. Jujur saja Arnold tertarik dengan keberanian Murni yang baru-baru ini terlihat dominan dari siswi lainnya. Lalu apa ini? Murni menolaknya di depan banyak siswa. Sore ini Dirga membawa Murni berbelanja juga menonton film. Wajah tampannya harus ia tutupi dengan masker hitam saat berada di muka umum. Tak apa asal bisa jalan bersama Queen, Dirga tak masalah. Beberapa bodyguard pun mengamankan langkah rahasia mereka. Setelah cukup dengan jalan-jalan, akhirnya keduanya berakhir di sebuah kursi ruang PPI restoran fine dining mewah. Murni dan Dirga duduk berhadapan. Dirga menatap seksama wajah cantik Murni yang cukup identik dengan Queen. Berjam-jam bersama gadis incarannya, Dirga belum menemukan rasa nyaman seperti dahulu saat Queen masih berusia 11 tahun. Seberapapun dia mencoba nyaman bersama gadis kecil ini, ada sesuatu yang membuat Dirga merasa tidak satu arah. Bibi gak suka kita jalan begini. Diselamakan, Dirga membuka obrolan. Mereka sama-sama memakan salmon salad. Murni mengalihkan pandangan dari makanannya menatap wajah Dirga. Suka kok, jawabnya lembut. Baby mau kita menikah tahun depan? Hah? Murni tersentak. Menikah? Itu di luar ranah dia. Bagaimana kalau Queen masih mau menolak Dirga? Murni diam saja pada akhirnya. Maksudku kalau memang baby belum siap menikah, kita jalani dengan tunangan saja dulu, sambil saling menyelami sifat masing-masing. Murni mengangguk. Queen belum punya jawaban, ini masih terlalu cepat. Baiklah, it's okay, slowly baby. Dirga menyentuh tangan lembut gadis itu. Sekarang lanjutkan makanan. Makan, titahnya. Iya. Waktu berlalu, tepatnya jam 9 malam, Dirga baru sampai di penthouse miliknya. Napas dia hembus kasar. Keputusan melamar Queen apakah benar? Dirga menjadi ragu setelah kencan pertama. Di perjalanan saja Dirga seakan tak bisa fokus menyetir, terus memikirkan bagaimana kelanjutan cerita cintanya bersama sang pujaan. Sepertinya hatinya telah goyah setelah mengetahui Queen memiliki kekasih lain selain dirinya. Ya, setidaknya itulah menurut dirinya sendiri. Tubuh lelahnya ia campakkan pada sofa krem miliknya. Pandangan mengelilingi sisi ruangan yang kosong. Murni, panggilnya. Tak mendapat jawaban satupun. Dirga bangkit dari duduk, ia menuju mini lift miliknya. Di sela langkahnya tak sengaja ekor mata mengarah pada kolam renang yang terdapat di balik dinding transparan. Ada satu ruangan yang diisi dengan kolam renang estetika. Dirga tersentil ingin sekali melangkah pergi ke tempat itu. Kakinya berayun hingga keluar dari ruang tengah. Gemericik air dari kolam luas itu mulai terdengar teratur. OMG. Dirga terkesima, ia bergeming menatap gerak tubuh kecil seorang gadis yang berenang dengan cantiknya. Langkahnya terbius, dia berdiri di sisi kolam masih setia dengan geming. Keindahan itu seakan membunyikan melodi yang tercipta begitu saja. Orang bilang saat jatuh cinta, manusia seperti bergumul dengan dentingan piano bernuansa romansa. Tunggu. Punggung melengkung dan mulus gadis itu membuat Dirga jatuh terpana. Kaki jenjang yang mengayun begitu menawan. Seksi, tanpa sadar celutukan bibirnya berucap demikian.